Sebuah organisasi atau kelompok dibentuk untuk tujuan tertentu. Seperti partai politik, mereka dibentuk untuk tujuan tertentu dan kemakmuran anggota-anggotanya. Namun, bagaimana jika suatu organisasi dibentuk untuk membuat kekacauan? Organisasi dibentuk diam-diam untuk membuat banyak orang merasa tidak tenang. Hal semacam ini justru menyusahkan, bahkan terkadang sangat membahayakan. Organisasi rahasia dan aneh ini ternyata banyak sekali tersebar di dunia ini. Mereka dibentuk mulai untuk kepentingan politik hingga kanibalisme. Apa saja organisasi rahasia yang sangat aneh dan berbahaya ini? Mari simak setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, The Leopard Society. Organisasi yang sangat mengerikan ini tercipta di Afrika bagian barat. Organisasi ini bertumpu pada pengorbanan manusia dan juga kanibalisme. Mereka berdandan seperti layaknya leopard dengan kuku buatan yang terbuat dari metal. Lalu, beberapa orang akan saling bertarung hingga mati. Lalu, darah dari anggota yang mati akan digunakan untuk semacam ramuan ajaib, dan dagingnya akan dikonsumsi bersama-sama oleh semua anggota kelompoknya. Kelompok mengerikan ini pertama kali dibuat saat terjadi Perang Dunia Pertama, berkembang pesat hingga berakhir pada Perang Dunia Kedua. Dan organisasi yang kerap menyusahkan masyarakat ini akhirnya terkuak oleh pihak otoritas hingga akhirnya bubar. Banyak orang tidak percaya jika ada orang yang tega menyaksikan pembunuhan di depan matanya. Sangat mengerikan, leopard aslinya pun tidak akan memakan kerabatnya. Yang kedua, The Ballknobber. Organisasi yang beranggota sekitar 20 orang ini memakai topeng yang sangat aneh. Kelompok ini adalah kelompok sukarelawan yang memiliki hukum sendiri dalam organisasinya. Kelompok yang ini dibentuk setelah perang sipil di Amerika Serikat, tepatnya di bagian Missouri. Saat itu, daerah Missouri sangat kacau. Banyak sekali kriminal yang meresahkan warga hingga akhirnya organisasi ini dibentuk. Mereka akan melakukan sweeping terhadap kriminal dan langsung dieksekusi di tempat. Mereka tidak segan-segan membunuh orang yang dicurigai sebagai kriminal. Kelakuan mereka justru membuat masyarakat menjadi resah. Akibatnya, polisi mencari mereka dan memenjarakan mereka karena main hakim sendiri. Setahun setelah grup ini bubar, ketua Ballknobber yang bernama Nat Kinney ditemukan tewas terbunuh. Yang ketiga, The Calvus Head Club. Organisasi ini adalah kelompok orang yang sangat membenci Raja Charles yang pertama. Mereka berkumpul dalam satu misi, merayakan kematian raja yang sangat mereka benci. Kelompok yang terus berkembang dan bertahan hingga nyaris 100 tahun ini selalu mengadakan sebuah pesta saat pertemuan. Pesta ini dilakukan untuk merayakan kematian Raja Charles yang pertama. Yang mereka inginkan adalah dieksekusi dengan dipotong kepalanya. Mereka berpesta dengan sajian terbuat dari kepala sapi, kepala ikan cod, dan kepala babi hutan. Mereka menganggap kepala ini adalah kepala raja yang terpenggal. Lalu, pesta dimulai dengan minum alkohol dari kepala sapi secara bergantian. Setelah puluhan tahun, akhirnya kelompok ini dibubarkan pasca banyak anggota yang mati secara misterius dibunuh beberapa orang pengacau. Yang keempat, The Knight of the Apocalypse. Berbeda dengan organisasi lain yang terkesan berbahaya, organisasi ini terlihat sangat bermanfaat terutama bagi beberapa gereja Katolik. Organisasi ini memakai baju perang dan membawa pedang untuk melindungi gereja dari beberapa kelompok antikris.
Mereka berjuang agar jangan sampai gereja diserang dan melukai banyak sekali umat yang sedang melakukan peribadatan. Orang yang memulai kelompok ini adalah Agustino Gabrino. Pria ini didiagnosis mengalami gangguan pada perilakunya. Dia sangat terobsesi menjadi pahlawan bagi gereja. Selain itu, dia juga membuat peraturannya sendiri, yaitu memperbolehkan poligami dan hanya akan menikah seorang wanita perawan. Kelompok ini akhirnya dibubarkan karena banyak anggotanya yang masuk penjara akibat tindakan amoral. Yang kelima, The Freemason. Freemason adalah organisasi dengan anggota mencapai jutaan orang di seluruh dunia. Organisasi ini melakukan banyak sekali ritual dan semuanya terstruktur dengan baik. Beberapa simbol yang dimiliki oleh kelompok ini dianggap melenceng dari ajaran moral, seperti menyembah sesuatu yang disebut Dajjal oleh umat Islam. Beberapa orang terkenal di dunia barat banyak yang masuk ke kelompok ini. Mereka mengaku merasa sangat bebas dan bahagia masuk ke organisasi yang bahkan sudah memiliki bangunan sendiri. Meski ditentang, Freemason terus berkembang dengan pesat hingga sekarang. Yang keenam, Skull and Bones. Kelompok ini dibangun untuk membantu beberapa orang politikus melancarkan misinya. Bila perlu, membantu mereka menguasai dunia. Skull and Bones adalah organisasi rahasia yang dibangun oleh pimpinan kampus terkenal di Amerika. Organisasi ini memiliki anggota yang sangat banyak, bahkan beberapa di antara mereka adalah orang hebat. Sebut saja seperti George Bush dan John Kerry. Organisasi ini bertemu seminggu 2 kali. Mereka akan membahas isu-isu dunia dan mencari cara bagaimana menguasai dunia. Organisasi ini sulit ditembus karena dibentengi oleh beberapa orang penting yang tidak menginginkan ambisi mengerikan mereka sampai terbuka. Dan banyak masyarakat akan tahu apa saja yang dilakukan oleh pimpinan mereka. Dan yang terakhir adalah yang ke-7, The Son of Liberty. Organisasi ini adalah kumpulan para cendekiawan. Mereka berkumpul pada suatu waktu di bawah pohon untuk membalas sebuah. Itulah tujuan kelompok yang terkenal sangat aneh dan berbahaya di dunia ini. Keberadaan mereka yang tersembunyi kerap meresahkan masyarakat. Untuk itulah mereka selalu diburu untuk dibubarkan. Semoga organisasi seperti ini di Indonesia tidak muncul. Atau sebenarnya sudah ada? Silahkan komen di bawah. See you next time di video-video gue selanjutnya and